kelompok 7 akan membuat WebGIS di Kabupaten Manggarai Barat dan data populasi babi per kecamatan yang ada di Manggarai Barat. Baik, langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama-tama, di sini kami akan mengkonvert data SHP ke dalam bentuk JSON. Langkah yang pertama, di sini saya masuk ke software ArcGISMap. Setelah itu, saya pilih menu file, open. Di sini saya akan memasukkan peta yang sudah kami buat sebelumnya, peta tematik babi di Kabupaten Manggarai Barat per kecamatan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengkonvert ke dalam bentuk JSON dan saya pilih share. Lalu di sini saya ketik JSON. Oke, baik. Di sini sudah muncul beberapa menu pilihan. Dan di sini saya memilih fitur to JSON. Oke, jadi di sini saya klik di folder ini untuk menuju file data yang sudah kita buatkan. Di sini saya memilih administrasi kecamatan. Lalu add, dan selanjutnya saya kasih centang GeoJSON, lalu pilih OK. Oke, baik. Sampai muncul begini, berarti itu tandanya sudah berhasil. Dan selanjutnya, ini adalah web server. Di sini kami menggunakan XMPP. Di sini kami menjalankan Apache dengan MySQL. Lalu untuk kode editornya kami menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya langsung saja kita akan langsung proses pembuatannya. Jadi di sini saya akan membuat untuk tampilan menu utama pada website kami. Jadi di sini kami sudah menyiapkan codingannya. Untuk codingan tampilan menu utamanya adalah yang ini, yaitu WebGIS. Ini untuk bagian halaman home-nya, ini untuk menu home. Di sini kami sudah menyiapkan codingannya. Baik, ini yang untuk nantinya tampil di halaman utama, yaitu keterangan selamat datang di WebGIS, sistem informasi geografis berbasis web. Jadi ini yang nantinya akan muncul pada menu home kita ini. Untuk menu home ini codingannya, jadi langsung saja kita melihat yang ini. Jadi untuk menu home nya ini, menu apa saja yang akan ditampilkan nanti. Di sini membuat ada 5 menu ya teman-teman, yaitu indeks sebagai menu home atau beranda, kemudian peta dasar, data peternak babi, data populasi babi, dan kontak. Yang pertama kita buat menu indeks atau tampilan berandanya. Nah, biasanya kami menggunakan kodenya, kami menggunakan HTML ya teman-teman. Ada juga menu tampilan home itu judul halaman, kemudian kita tampilkan juga file CSS untuk styling tambahan.
style gaya umumnya atau style umumnya itu menghilangkan margin default, menghilangkan padding default, mengatur jenis font, memberi warna latar belakang itu menggunakan codingan yang ini teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan juga gambar dalamnya itu kita pakai 100% ya teman-teman untuk mengisi layout penuh. Kemudian tingginya sesuaikan dengan rasio. Kemudian untuk menghindari ruang kosong itu kita menggunakan display block. Teks kemudian kita tambahkan juga beberapa teks itu kita tambahkan di sini. Jarak dari atas itu 50%, jarak dari kiri 50%, jadi otomatisnya itu 100 teman-teman. Kita gunakan bayangan pada teks agar kontras itu menggunakan warna hitam ya teman-teman, atau RGB ya. Konteks itu kita gunakan font size nya 48 px, font weight nya menggunakan huruf tebal atau bold. Kemudian marginnya itu 0 ya teman-teman, atau kita hapus margin defaultnya. Kemudian paragraf dalam teks hero, font size nya 24 px, itu ukuran hurufnya font sedang saja teman-teman. Font weight nya bold, margin topnya 100 px. Kemudian sini PHP untuk menu PHP itu untuk memasukkan file menu sebagai bagian dari halaman. Nah sini teman-teman bisa lihat IMG-SRC, IMGP, JPG itu adalah gambar yang kita tambahkan sebagai latar belakang. Kemudian di sini selamat datang di webpage itu sebagai judul utama pada halaman. Deskripsi singkatnya itu sistem informasi grafis berbasis web atau webpage kita, judul dari webpage kita. Oke, seperti ini kode pada menu berandanya. Sekarang kita masuk ke tampilan beranda. Nah, tampilan berandanya itu seperti ini ya teman-teman. Menu home-nya. Sekarang kita buatkan kode untuk peta dasarnya. Nah seperti tadi teman-teman, untuk ini kan masih menggunakan HTML ya teman-teman. Masih menggunakan apa? Ini ya teman-teman lihat. Nah ini ditambahkan GeoJSON-nya atau file GeoJSON wilayah administrasi untuk agar datanya bisa terbaca, data-data kecamatan. Di sini juga ditambahkan GeoJSON titik lokasi atau lokasi yang akan memunculkan nama-nama kecamatan dari Manggarai Barat. Kemudian kita gunakan zoom untuk melihat semua titik agar semua titik bisa terlihat. Ya seperti ini tampilan peta dasarnya. Sekarang kita ke tampilannya. Nah teman-teman lihat seperti ini tampilan pada peta dasar kami. Jadi kita klik di setiap titik lokasinya akan muncul. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat codingan untuk menu peta peternakan babi dan data populasi babi. Di sini kami sudah membuat codingan untuk menu peta peternak babi. Saya akan langsung saja menjelaskan agar menu tersebut bisa diakses dan data-data yang ada di dalam menu tersebut bisa kita lihat. Oke, saja. Di sini yang pertama kita harus buat yaitu kita akan membuka tag HTML yang dimana dalam tag tersebut ada heading atau head dan juga ada body. Untuk heading tersebut atau head tersebut di dalamnya ada title ini yang nantinya akan muncul di bagian kiri atas pada webpage kita. Jadi sebentar jika kita sudah masuk di webpage saya akan tunjukkan.
letak dari titel tersebut. Yang berikut ada untuk CSS atau style CSS dari WebGIS kita. Sini kami sudah membuat style CSS yang dimana file tersebut kami simpan di dalam folder CSS. Jadi kita bisa lihat ini adalah style untuk body dari WebGIS kita, dan juga ada style untuk navbar navigasi. Kita lihat ini style untuk grafik, nantinya kita akan membuat grafik. Oke, kita lanjut. Di sini kami menggunakan library dari Leaflet.js, mana ada style untuk petanya, dan juga ada script. Ini untuk menampilkan peta dari data yang akan kita buat. Juga di sini ada style, teman-teman. Nah, di style yang kedua ini, tadi kan ada style yang pertama, sebenarnya sama, teman-teman. Di sini ada style untuk body dari peta, dan juga ini style untuk ini mapnya, teman-teman, atau petanya. Dan juga ada style untuk legenda. Ini pada menu tersebut, pada peta tersebut kita juga membuat style dengan 3 kelas. Membuat legenda dengan 3 kelas. Jadi pada tiap-tiap kelas kita membuat kolom untuk menandakan bahwa kelas tersebut ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini style untuk pewarnaan pada kotak-kotak atau kolom. Oke, sekarang kita masuk pada bagian body. Pada bagian body tersebut kita membuka tag PHP untuk menginclude menu, agar menu-menu tersebut nanti akan tetap tampil di bagian atas pada peta untuk peternak babi. Oke, sini ada menu, nanti menu ini akan tampil di bagian atas, nanti akan tetap tampil. Lanjut, di sini ada div id map, ini untuk menampilkan map dasar. Juga ada legenda, sudah bilang di mana legenda tersebut ada 3 kelas. Intinya untuk menandakan bahwa kelas yang paling tinggi yaitu ada data dari 1000 sampai 12.000. Di sini kami menggunakan warna merah untuk menandakan bahwa ini kelas yang paling tinggi, dan warna tersebut ada di dalam kolom kecil. Dan yang kedua ada kelas sedang, di mana data populasi babi dari 2000 sampai 7000 kami menggunakan warna orange untuk keterangan, dan juga ini untuk kolom kecil supaya kita bisa membedakan kelas-kelas tersebut. Dan untuk kelas yang paling rendah kami menggunakan warna biru, sama ada di dalam kolom kecil. Dan data populasi babi ini untuk kelas yang paling rendah kurang dari 2000, teman-teman. Jadi yang paling rendah itu tidak sampai 2000, lebih. Dan sekarang di sini kita juga membuat data populasi babi agar nanti kita bisa melihat nama-nama kecamatan beserta populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut. Di sini juga ada script untuk Leaflet, di mana script ini digunakan untuk menampilkan koordinat atau menampilkan peta pada Manggarai Barat. Ini adalah koordinat untuk Manggarai Barat, dan untuk 10 ini digunakan untuk zoom, teman-teman. Jadi peta tersebut nanti kita bisa zoom sebanyak 10 kali. Dan juga di sini kami membuat 2 versi peta. Ini yang pertama, teman-teman. Yang pertama ada peta versi biasa, mana nanti ini kami menggunakan masih yang sama Leaflet, dimana max zoomnya sampai 19 kali zoom. Dan ini versi satelit, bisa lihat. Dan juga di sini kami membuat icon agar bisa memilih peta
versi biasa atau satelit. Nanti pada WebGIS saya akan menunjukkan posisi dari icon tersebut. Nah, yang berikut di sini ada data populasi babi, di mana ada nama kecamatan dan juga populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa kecamatan dan juga populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut. Kemudian nantinya di sini yang dimana pada kodingan ini digunakan untuk pada saat kita mengklik peta yang ada pada WebGIS pada menu peta peternak babi, nanti akan muncul nama dan juga populasi babi atau jumlah babi yang ada pada kecamatan tersebut. Seperti ini kita bisa lihat contohnya. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan ini untuk kelas atau legenda yang kami gunakan, yaitu 3 kelas. Ini ada warna merah, warna orange, dan warna biru. Di sini adalah codingan untuk memanggil nama-nama kecamatan dan juga data babi, daftar babi yang ada pada kecamatan tersebut. Bisa lihat. Oke. Nah, di sini ini yang paling penting. Tadi teman Epri sudah menjelaskan bagaimana cara untuk convert ini file SAP ke JSON. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini awalnya file SAP yang dikonvert ke JSON jadi seperti ini teman. Kemudian dari file SAP yang sudah dikonversi ke JSON kita panggil pada bagian feeds atau feeds collection ya teman-teman. Bisa lihat sini. Ini feature collection. Oke. Ini digunakan untuk menampilkan data atau tampilan peta yang ada pada Manggarai Barat. Oke, kita langsung masuk saja pada bagian menu peta peternak babi. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, tadi saya sudah sempat jelaskan untuk bagian headnya, yaitu bagian title. Ini adalah title yang tadi kita sudah buat, yaitu WebGIS data babi Manggarai Barat. Nah, di sini juga ada legenda yang sudah saya jelaskan, ada 3 kelas. Ada yang paling tinggi dari 1000 sampai 12.000 dengan keterangan ada kolom kecil berwarna merah di samping. Dan juga untuk yang sedang kolom kecil berwarna orange, data dari 2000 sampai 7000 ya teman-teman. Ini supaya kita bisa membedakan. Dan yang warna biru adalah yang paling rendah, itu kurang dari 2000. Nah, sekarang tadi saya sudah sempat jelaskan, ketika kita mengklik peta-peta tersebut maka akan menampilkan keterangan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita mengklik peta yang berwarna merah, nah ini akan muncul keterangan seperti ini. Ini di atasnya adalah nama kecamatan, dan yang di bawah adalah populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut. Jadi ini adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki populasi babi paling tinggi. Nah, yang berikut ada warna orange. Itu juga ketika kita mengklik yang berwarna orange maka akan muncul keterangan dengan nama kecamatan dan populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut. Ini untuk kelas yang sedang tentu. Yang berikut yang warna biru, ini adalah kecamatan dengan populasi babi yang paling rendah. Oke, nah, sekarang kita akan melihat peta versi satelit. Ini peta masih versi biasa teman-teman. Nah, tadi icon yang saya sudah jelaskan ya seperti ini teman-teman. Kita klik maka akan muncul 2 pilihan, peta biasa dan peta satelit. Sekarang kita coba lihat yang peta satelit. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah peta di Kabupaten Manggarai Barat. Oke. Yang berikut kita akan membuat codingan untuk menu data populasi babi. Di sini kami sudah membuat file untuk atau codingan untuk menu data populasi babi yang nantinya di dalam menu tersebut kita akan menampilkan nama kecamatan dan juga populasi babi yang ada pada kecamatan. Oke, kita langsung saja masuk pada codingannya. Oke, sama seperti yang tadi. Yang pertama kita harus membuka tag HTML. Nah, ini untuk bagian head, bagian title. Kita
membuat seperti ini. Teman-teman yang ingin membuat bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman untuk bagian detailnya. Di sini juga kita akan memanggil folder CSS dan juga file yang ada dalam folder tersebut, yaitu style.css, untuk tampilan web page kita agar menarik. Dan di sini juga kami membuat grafik batang untuk mengetahui populasi babi pada kecamatan mana yang paling tinggi, sehingga menggunakan script dari chart.js ya. Dan di sini juga ada style untuk body dari menu yang nanti kita buat. Di sini ada container. Container ini adalah kolom yang nantinya membungkus data-data nama kecamatan dan juga populasi babi pada Kabupaten Manggarai Barat. Dan juga di sini H1 ini untuk style bagian judul ya teman-teman. Bisa lihat di sini ada warna dan juga ukuran. Dan di sini adalah tabel dari data nama kecamatan dan juga populasi babi. Untuk style dari TD yaitu kolom-kolom yang ada di dalam tabel populasi babi teman-teman. Jadi ini style untuk kolom-kolom tersebut atau sel tersebut. Terus yang berikut ini ada warna dari tabel atau header tabel. Di sini ada background color warna biru, dan juga untuk bagian dalam tabel berwarna putih teman-teman. Berikut ada style untuk grafik, belum bisa lihat untuk grafik, dan juga ada style untuk judul grafik. Oke, sekarang kita masuk pada bagian body. Di sini kita juga perlu buka tag PHP, kemudian kita men-include menu .php agar ini fungsinya sama teman-teman, agar menunya akan tampil pada webpage kita. Oke. Dan di sini ada container, ini adalah kolom yang nantinya akan membungkus judul dan juga tabel-tabel pada menu data populasi babi. Ini ada tabel dan juga data-data yang ada dalam tabel. Ini adalah judul dari kolom-kolom nama kecamatan dan populasi babi, serta ini ada nama-nama kecamatan dan jumlah populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut. Oke, scroll saja ke bawah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita akan membuat grafik batang dengan judul grafik populasi babi per kecamatan. Dan ini ada script dari chart.js ya teman-teman. Dan juga ada data nama kecamatan dan juga data dari populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut beserta dengan warna-warna dari tabel atau grafik-grafik tersebut. Nah, bisa lihat. Oke, kita langsung masuk pada webpage kita. Ini saya akan menampilkan. Tadi ini juga sama untuk detailnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Di sini ada judul dari tabel, yaitu data populasi babi per kecamatan. Dan juga tadi saya sudah jelaskan untuk style CSS yang berwarna biru, yaitu untuk heading dari tabel, yaitu nama kecamatan dan populasi babi, yang di dalam kolom-kolom tabel tersebut berisikan nama kecamatan dan juga populasi babi yang ada pada kecamatan tersebut. Yang berikut ada grafik untuk populasi babi per kecamatan, di mana yang berwarna merah yaitu kecamatan Boleng memiliki populasi babi yang paling tinggi ya teman-teman, sekitar 13.000, dan yang paling rendah ada kecamatan Kuwus dengan jumlah populasi babi 1.670. Nah, sekian. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang belum dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian yang belum dijelaskan yaitu bagian menu kontak. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Oke, ini adalah bagian dari website, bagian menu home, halaman utama. Kita masuk ke dalam kontak. Oke, baik, ini adalah tampilan dari menu kontak. Berupa gambar,
nama beserta nomor kontak. Oke, sebelum itu langkah yang harus dilakukan yaitu kita harus membuat folder baru dalam folder UAS kita. Folder UAS kita, kita beri nama folder yaitu IMG atau image. Di sini saya sudah mengupload beberapa foto di sini. Terus yang kedua yaitu kita harus menyiapkan codingan dengan aplikasi kode editor. Oke, kira-kira di sini merupakan codingan dari menu kontak. Ya, baik, untuk menampilkan foto di sini, ya, langkah yang pertama yaitu kita harus mengupload foto yang tadi sudah kita ke dalam folder yang sudah kita buat, mengupload foto. Terus kita di dalam foto tersebut kita harus ambil nama-nama foto untuk dimasukkan ke dalam codingan yang tadi sudah dibuat seperti ini. Ini sebagai contoh. Ini ada nama foto beserta jenisnya. Ya, nama foto yang beserta jenisnya ini kita taruh ke dalam codingan face code di menu di bagian kontak. Kita taruh di bagian sini. Ketika kita sudah menautkannya, maka tampilannya ketika di refresh tampilannya akan seperti ini. Akan jadi seperti ini. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan video dari kami. Mungkin ada kesalahan kata dalam penjelasan video ini, kami mohon maaf. Semoga teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik.